Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrobil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Zain MAG, Hadratul Kiram, para ahli ulama, para kiai, para bunyai yang kami taati dan kami muliakan, yang kami hormati Ketua Komponen 3 MEKR Madrasah Reform, Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG, yang kami hormati Ustadz Dr. Darwin Munte, SPD MA dari MAN IC Padang Pariaman, yang bertindak sebagai narasumber kita pada pagi hari ini, yang kami hormati para panitia GTK Madrasah Berbagi, dan hadirin sekalian, pemirsa kajian pagi, rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesehatan, masih diberikan keluangan waktu, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul bersama dalam sebuah majelis yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyimak kajian pagi dengan tema ketika kita malas beribadah pada hari ini, Senin tanggal 20 September 2021, yang diselenggarakan oleh GTK Madrasah Berbagi Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita kedatangan seorang narasumber dari kota yang jauh. Kalau dari tempat saya, kebetulan saya tinggal di Malang, Bapak Ibu, Jawa Timur, Indonesia. Nah, narasumber kita ini berasal dari Padang Pariaman atau Padang, yaitu Bapak atau Ustadz Dr. Darwin Munte, SPD MA. Beliau adalah sahabat saya yang akan menyampaikan paparan materi pada pagi hari ini sekitar 40 menit. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan diskusi tanya-jawab. Sebelumnya saya mohon izin untuk membacakan kurikulum vitae beliau. Saya contohkan dulu Bapak Ibu. Nama beliau adalah Dr. Darwin SPD MA. Beliau bertugas di MAN IC atau MAN Insan Cendikia Padang Pariaman. Beliau adalah guru ekonomi dan beliau menamatkan pendidikannya yang pertama di S1 Pendidikan Akuntansi FEUNP Padang. Kemudian beliau menamatkan S2-nya di Ekonomi Islam UIN Imam Bonjol Padang. Kemudian beliau juga telah menempuh pendidikan S3, yaitu di Pendidikan Islam UIN Imam Bonjol Padang. Saat ini beliau beraktivitas sebagai guru ekonomi, sekaligus Fastprof untuk ekonomi PKB ya, untuk komponen 3 juga. Selain itu beliau juga redaksi dari Jurnal Madaris Kementerian Agama Republik Indonesia. Langsung saja kami haturkan kepada Ustadz Darwin, Bapak Dr. Darwin SPDMA untuk menyampaikan paparannya. Kepada beliau kami haturkan. Monggo, Ustadz Darwin. Terima kasih Bu Anis. Syukron kasir. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatah. Wa ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila syiratin mustaqim. Summa qala nabiyuna wa habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jamaah yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang masih Allah berikan kepada kita hingga pada pagi hari ini. Tentu semua nikmat yang Allah berikan bukanlah sesuatu yang sia-sia. Semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak bersyukur kepada beliau, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan hisab bagi kita ketika kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita berbuah syafaat dari beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Bapak Ibu yang hadir di ruangan kita ini, dan yang kita muliakan para pemimpin kita di Kementerian Agama tanpa disebutkan satu persatu nama dan jabatannya. Kita doakan mudah-mudahan para pemimpin kita diberi keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga mereka bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Para asatiz dan asatidzah yang hadir di ruangan kita ini, izinkan saya menyampaikan sebuah materi yang mudah-mudahan dengan materi ini dapat meningkatkan iman kita atau dapat meningkatkan motivasi kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu yang singkat ini mudah-mudahan bisa tersampaikan semaksimal mungkin. Baik, Bapak Ibu, Ustadz dan Ustazah yang hadir di Zoom kita ini, saya mulai dari untuk kultum kita hari ini, saya mulai dengan sebuah kisah hikmah, yang mana kisah ini mudah-mudahan dapat menginspirasi kita agar lebih baik dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini dimulai dari ketika seorang malaikat turun ke bumi. Malaikat tadi bertemu dengan seekor burung. Ketika bertemu dengan seekor burung, malaikat ini melihat burung dan kerjaannya hanya terbang dari satu dahan ke dahan yang lain. Dalam hati malaikat ini berkata, terima kasih ya Allah, Engkau ciptakan aku sebagai seorang malaikat. Daripada seandainya ya Allah, Engkau ciptakan aku sebagai seekor burung. Engkau izinkan aku beribadah kepadamu, dekat kepadamu ya Allah. Mendengar doa si malaikat ini, si burung menangis sejadi-jadinya. Kenapa dia menangis? Merasa dirinya lah makhluk Tuhan yang paling hina. Kenapa? Karena dia dijadikan perbandingan buruk oleh malaikat. Dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, sungguh Engkau tidak adil. Tidak usah. Ustadz Darwin, mohon maaf, apakah ini ternyata beberapa teman menyampaikan bahwasanya suaranya terdengar kecil seperti itu. Baik Bu Anis, sudah kedengaran Bu Anis? Siap. Bagaimana Pak Gus Lutfi mungkin? Karena di tempat saya suaranya cukup baik gitu. Mungkin teman-teman bisa memberikan feedback. Ya, sudah. Cukup. Oke, baik. Okay. Terima kasih, Ustaz. Monggo, dilanjutkan. Jadi si burung tadi merasa bahwa dirinya lah makhluk Tuhan yang paling burung, sehingga dia mengatakan bahwa Allah tidak adil. Sehingga sampai suatu saat si burung ingin kembali ke rumahnya, di tengah jalan si burung ini bertemu dengan seekor kerbau. Dalam perjalanan itu, dia melihat seekor kerbau yang hidungnya diikat, ditarik-tarik oleh anak kecil. Kemudian burung menyadari kesalahannya, lalu bertaubat kepada Allah. Ya Allah, mohon maaf, syukron. Engkau ciptakan aku sebagai seekor burung, masih bisa bebas ke sana kemari. Daripada seandainya ya Allah, Engkau ciptakan aku sebagai seekor kerbau yang dipaksa bekerja oleh makhluk lain, dan dia tidak bisa bebas sebebas saya. Mendengar doa si burung, si kerbau pula yang menangis. Kenapa dia menangis? Ya Allah, sungguh Engkau tidak adil. Engkau ciptakan badan sebesar ini, tapi tidak bebas sebebas burung. Singkat cerita, jemaah yang dimuliakan Allah, dalam keadaan galau luar biasa, dia merasa Allah tidak adil kepada dirinya.
Si kerbau ini pun pulang ke rumahnya dan di tengah jalan dia bertemu dengan seekor ular. Oleh si kerbau, si ular ini diperhatikan. Badannya panjang, tidak punya kaki sama sekali. Saat itu muncul kesadaran yang luar biasa dari seekor kerbau. Kesadarannya, ya Allah, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya hamba telah salah duga kepadamu. Terima kasih engkau ciptakan aku sebagai seekor kerbau daripada seandainya engkau ciptakan aku sebagai seekor ular. Kenapa demikian? Karena engkau ya Allah masih berikan kepadaku 4 kaki, sementara si ular tidak punya kaki. Dia hanya berjalan dengan perutnya. Ya Allah, terima kasih. Mendengar doa si kerbau, si ular pula yang menangis. Kenapa dia menangis? Karena merasa Allah tidak adil kepadanya. Ya Allah, engkau tidak adil kepadaku. Engkau berikan kepadaku badan tubuh yang panjang, tapi tidak engkau titipkan 1 kaki pun. Dalam kondisi yang seperti itu, tiba-tiba ada seekor lipan lewat di depan si ular ini. Dia melihat seekor lipan yang badannya kecil, Allah berikan kaki sangat banyak. Tambah sakit hati ini si ular. Ya Allah, engkau tidak adil. Sedangkan lipan aja yang kecil engkau beri kaki banyak, sementara aku tidak ada, engkau berikan kaki. Dia menangis, mengutuk diri, mengatakan kepadanya. Suatu saat jamaah yang dimuliakan Allah, si ular ini dalam keadaan hati yang galau, putus asa, dia kembali ke rumahnya. Di tengah jalan si ular ini bertemu dengan seekor cacing. Oleh si ular diperhatikan ini cacing. Kondisinya sama dengan dirinya. Tubuh panjang tapi tidak punya kaki sama sekali. Bahkan diperhatikan si cacing ini ternyata tidak punya tulang sama sekali. Badannya lunak, kulitnya tipis. Ketika panas, si cacing ini tidak berdaya apa-apa. Lalu si ular menyadari kesalahannya kepada Allah, minta ampun, astagfirullah, ya Allah mohon maaf, aku telah salah sangka kepadamu. Ternyata masih ada lagi makhluk Tuhan yang lebih susah dariku. Terima kasih Allah, engkau ciptakan aku sebagai seekor ular daripada seandainya ya Allah engkau ciptakan aku sebagai seekor cacing. Mendengar doa si ular, si cacing pun menangis, merasa bahwa dirinya tidak ada nilainya, menjadi makhluk Tuhan yang paling tidak berguna. Berminggu-minggu si cacing menangis. Sampai suatu saat jamaah yang dimuliakan Allah, si cacing sedang berada di rumahnya, duduk dulu di teras rumahnya, menghadap ke rumahnya ini kebetulan di pematang sawah. Dia lihat ke sawah. Tiba-tiba ada seorang petani masuk ke sawah itu, lalu bekerja dari pagi hingga siang, hanya jeda istirahat di siang hari, merokok, makan, lalu kerja lagi. Berminggu-minggu si cacing melihat si bapak ini. Kerjanya masuk pagi, siangnya makan, habis makan, merokok, habis merokok, tidur bentar, baru kerja lagi. Berminggu-minggu dia lihat. Suatu saat si cacing membuka-buka buku pelajarannya, pelajaran agama. Waktu itu dia sedang kuliah di UIN Malang. Akhirnya dia buka, terbacalah olehnya firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dalam ayat ini disebutkan jin dan manusia. Bukankah Bapak ini adalah seorang manusia? Tetapi kenapa dia hanya bekerja, tidak pernah beribadah? Hanya makan, bekerja, tidur, makan, bekerja, dan tidur. Maka muncul kesadarannya. Dia minta maaf kepada Allah. Ya Allah, aku telah salah sangka kepadamu. Terima kasih ya Allah, engkau ciptakan aku sebagai seekor cacing. Daripada seandainya ya Allah, engkau ciptakan aku sebagai seorang manusia yang durhaka kepadamu. Terima kasih ya Allah, engkau ciptakan aku sebagai seekor cacing. Biarlah kondisi tubuhku yang seperti ini. Daripada seandainya ya Allah, engkau ciptakan aku sebagai seorang manusia yang durhaka kepadamu. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Allah bersumpah, walaqad, demi sesungguhnya
kebanyakan pengisi neraka itu nanti adalah jin dan manusia. Karena Allah berikan kepada mereka hati yang cabangnya akal, yang seharusnya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi tidak mereka gunakan itu. Allah berikan kepada mereka mata untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah, membaca ayat-ayat Allah, tapi sayangnya tidak digunakan untuk itu. Hari ini mata kita lebih banyak membaca WA, menonton YouTube dan segala macamnya daripada tilawah misalkan. Allah berikan kepada mereka telinga, tetapi telinga itu tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ketika hati tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mata tidak digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah, telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat Allah, maka manusia saat itu akan tertutup pintu hatinya dari hidayah. Hidayah ini adalah sebuah penggerak dalam diri kita untuk mau beribadah. Ketika manusia sudah tidak mau lagi beribadah karena tertutup pintu hatinya, buta matanya, tuli telinganya dari kebenaran dan ayat-ayat Allah, maka saat itu manusia akan malas beribadah. Ketika manusia malas beribadah, di ujung ayat disambung oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am. Manusia yang tidak mau beribadah kepada Allah, mereka kal an'am, seperti hewan. Balhum adol, bahkan manusia yang tidak mau beribadah kepada Allah lebih hina di hadapan Allah daripada para hewan itu. Wa ulaika humul ghafilun, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Jemaah yang dimuliakan Allah, inilah kemudian kenapa si cacing tadi mengatakan, terima kasih ya Allah, engkau ciptakan aku sebagai seekor cacing, daripada seandainya ya Allah engkau ciptakan aku sebagai seorang manusia yang durhaka kepadamu. Karena sejatinya manusia yang durhaka kepada Allah lebih hina di hadapan Allah daripada para hewan itu. Jemaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu kita akan gali dari berbagai macam literatur yang Anda baca. Setidaknya ada 4 penyebab manusia itu kenapa malas beribadah. Yang pertama adalah likas roti zunubihim, karena terlalu banyak dosanya, karena terlalu banyak dosa mereka. Yang kedua li'adami ilmihim, karena tidak punya ilmu. Yang ketiga lisughulihim an talabid dunya, karena terlalu sibuk dengan urusan dunia. Yang keempat liyudillallahu an sabilih, karena mereka disesatkan atau dibiarkan Allah dalam kesesatan yang nyata. Likasrati zunubihim. Kenapa dosa kemudian menyebabkan manusia malas beribadah? Kita baca hadis Rasulullah SAW bahwa ini qala Rasulullah SAW an Abi Hurairah, innal abda idza akhta'a khati'atan nuqtatu fi qalbihi ila akhir hadis. Kata Rasulullah SAW, apabila seorang hamba berbuat dosa, maka Allah akan buatkan dosa itu dalam bentuk bintik hitam yang kemudian ditempelkan di hatinya. Semakin banyak bintik hitamnya, semakin gelap hatinya. Semakin gelap hatinya, semakin jauh hidayah dari Allah, hidayah Allah darinya. Semakin jauh hidayah Allah dari kita, maka kita akan semakin malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu kenapa manusia malas beribadah, karena terlalu banyak dosa kita. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan Allah, ketika ada rasa malas beribadah, ada rasa kekurangan motivasi dalam beribadah, boleh kita introspeksi dosa apa yang sedang kita lakukan. Karena dalam hadis Rasulullah SAW disabdakan, innal ma'siyah la yajtami'ul innal imana wal ma'siyah la yajtami'u fi imanil wahid fi qalbin wahid. Artinya iman dan maksiat tidak akan pernah bertemu di hati yang sama. Ketika iman ada, kita maksiat akan jauh. Ketika maksiat ada, iman akan jauh. Dan maksiat inilah salah satu penyebab dosa. Dosa itulah penyebab kemudian kenapa hati kita kenapa kita malas beribadah. Maka oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kita sebuah ilaj. Ilaj itu adalah obat. Obatnya, salah satu di antara obat agar dosa ini terhapus, ini firman Allah dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai manusia, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah. Ada perintah yang senantiasa dianjurkan oleh Allah kepada kita, yaitu senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda,
Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallah kulla yaumin sab'ina marrah. Ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallah kulla yaumin sab'ina marrah. Atau kama qala Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bersabda bahwa wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah, beristighfarlah kamu kepada Allah dalam sehari itu setidak-tidaknya 70 kali. Bahkan di hadis lain disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah bertaubat itu mi'ata marrah, 100 kali sehari bertaubat. Karena setiap dosa yang kita buat itu tidak akan terhapus kecuali dengan taubat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, dawamun ala taubah, senantiasa dalam taubah adalah salah satu cara menghindarkan diri kita agar tidak malas beribadah. Ketika saya membaca hadis, kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bertaubat 70 kali sehari, bahkan di hadis lain 100 kali sehari. Ternyata jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita hitung-hitung aktivitas harian kita, bisa kita menciptakan lebih dari 100 macam dosa sehari. 70 macam bahkan sampai 100 macam dosa sehari. Bu Anis contohkan, salah dengar menimbulkan dosa, salah lihat menimbulkan dosa, salah ambil, salah duga, semuanya menimbulkan dosa. Yang ketika dosa itu tidak kita taubati, dia akan Allah jadikan sebagai bintik hitam dan ditempelkan di hati kita. Semakin banyak dosanya, semakin gelap hatinya, makin susah dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu penyebab malas beribadah yang pertama ini adalah terlalu banyak dosa. Dan obatnya, cara menghindarinya adalah perbanyaklah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjadi ahli taubah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Ustaz yang dimuliakan Allah, penyebab manusia malas beribadah itu li'adami ilmihim, karena tidak punya ilmu. Banyak di antara manusia yang ingin melakukan ibadah tapi tidak punya ilmu. Akhirnya tidak jadi beribadah. Saya pernah melakukan riset, bukan riset sih, mempertanyakan kepada jamaah di majelis taklim atau di mana. Bapak sudah sholat duha? Belum. Ada yang tanya lagi, belum sholat duha? Nah, orang tua kita itu yang sudah sepuh-sepuh itu pada menjawab, nggak tahu caranya, nggak tahu cara sholat duha, nggak tahu cara sholat taubat, tidak tahu cara sholat hajat, tidak tahu cara sholat istikharah, tidak tahu cara sholat tasbih, tidak tahu cara ibadah ini, sehingga mereka tidak jadi beribadah karena nggak punya ilmu. Maka konsep menuntut ilmu dalam Islam sejatinya adalah ini, hadis Rasulullah SAW, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Khususnya ilmu ini adalah terkait ilmu ibadah, ilmu tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Kita kadang-kadang, saya agak miris juga ini Bu Anis. Kita mati-matian menuntut ilmu ekonomi, mengajarkannya dengan cara terbaik. Untuk menuntut ilmu agama, memperbaiki kualitas ibadah, kadang-kadang kita abai. Ilmu itu bukan tidak bagus, mengajarkan ilmu ekonomi, mengajarkan kimia, bukan tidak bagus. Tapi tolong jangan abaikan ilmu-ilmu agama kita. Banyak sekali orang-orang yang menyesal ketika tuanya tidak tahu cara beribadah, mau belajar lagi susah. Mau belajar susah. Maka dari itu, salah satu persiapan terbaik yang dimiliki seorang manusia adalah ketika ilmu-ilmu tentang ibadahnya sudah bagus gitu. Maka saya akan sangat bangga kepada orang-orang tua yang menyekolahkan anaknya di pesantren. Kenapa? Walaupun anaknya nakal, nggak apa-apa. Suatu saat dia akan tahu jalan kembali. Kadang-kadang orang sudah tersesat tidak tahu jalan kembali, ini yang susah. Kalau ada yang tersesat tahu jalan balik, ini nggak apa-apa. Nah, disinilah orang-orang, kalau ketika kita muda, masih nakal, tapi ada ilmu kita, nanti tua tahu kita jalan kembali. Maka konsep dalam Islam itu sejatinya adalah menuntut ilmu sesuatu kewajiban. Bahkan menuntut ilmu dikaitkan oleh Allah dengan cara kita mencapai surga.
Ini hadis Rasulullah, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meluangkan waktunya untuk berjalan untuk menggapai sebuah ilmu, Allah pastikan jalan menuju surganya juga akan lebih mudah. Maka dari itu, agar kita tidak kemudian abai dengan ibadah-ibadah kita, salah satu kewajiban kita adalah menuntut ilmu, terutama terkait dengan ibadah. Yang ketiga penyebab manusia malas beribadah, jamaah yang belakang awal, adalah lisughulihim an talabid dunya, karena kesibukan kita dalam urusan dunia. Ini benar sekali. Maka dari itu Allah ingatkan sejatinya dalam surah Al-Munafikun. Salah satunya Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Penyebab manusia malas beribadah itu karena mereka terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunianya. Padahal Allah sudah ingatkan, apa peringatan Allah? Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta kamu, anak-anak kamu menyebabkan kamu lalai dari mengingat Allah, lalai dari beribadah kepada Allah. Jika harta, jika anak-anak, jika profesi kita saat ini, jika aktivitas dunia kita saat ini merampas hak-hak Allah dalam diri kita, faulaika humul khasirun. Allah pastikan kita adalah orang-orang yang rugi. Allah pastikan kita adalah orang-orang yang orang-orang yang celaka malah. Maka dari itu obatnya, jadilah orang-orang yang qanaah terhadap dunia. Artinya berusaha sekuat tenaga, tetapi jangan usaha kita itu lalu kita mengabaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Memang Islam melarang kita miskin. Islam sangat melarang umatnya miskin. Kenapa? Kalau umat Islam ini miskin, bagaimana mereka mau haji, bagaimana mereka mau bisa membangun masjid, bagaimana mereka bisa membangun pendidikan Islam. Kita dilarang miskin sejatinya. Kita disuruh untuk berusaha sekuat tenaga. Ya. Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Memang ada anjuran kita untuk bekerja, cari akhirat, tapi jangan lupakan urusan dunia. Tapi jangan dulu dunia itu kemudian menjadi skala prioritas, menjadi prioritas utama. Prioritas kita tetap, tujuan kita adalah ibadah. Dan dunia ini hanya sebagai selingan untuk mendukung bagaimana kita bisa beribadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, inilah kemudian yang menyebabkan kita malas beribadah, terlalu sibuk dengan urusan-urusan duniawi, yang kemudian urusan-urusan duniawi itu merampas waktu kita dengan Allah, merampas keintiman kita dengan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perintah Allah dalam surah Bani Israil, Allah katakan gini, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian dari malam itu, kata Allah, gunakan untuk tahajud. Tapi karena kita sudah capek siangnya beraktivitas, mengajar, mencari usaha segala macamnya, capek sekali sehingga kita tidur. Yang dituntut Allah tadi, yang dituntut Allah untuk mendekatkan diri padanya di malam hari hanya tidak terlaksanakan. Itu udah capek badan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, Imam Ghazali pernah katakan gini, jika usia seseorang sudah 40 tahun ke atas, 40 tahun lebih 1 hari, setiap malam malaikat maut datang ke rumahnya. Jangan-jangan Bu Anis ini udah 40 tahun ini, belum? Ketika usia manusia sudah 40 tahun lebih sehari, itu tiap malam malaikat maut datang ke rumahnya, mengunjungi kita. Ngapain malaikat maut datang? Ternyata orang tua saya waktu itu karena usia belum nyampe 40 tahun, saya tanya, ayah, benar nggak orang tua ketika usia 40 tahun ke atas kita malaikat maut datang kepada kita tiap malam? Orang tua saya jawab, benar. Apa tandanya? Biasanya katanya, tandanya kalau orang-orang kalau sudah usianya 40 tahun ke atas, di tengah malam itu sering terbangun. Tidak tahu siapa yang membangunkan. Bangun aja gitu, susah tidurnya lagi.
Sejatinya itu malaikat maut. Ngapain dia datang? Dia mengingatkan kita, wahai fulan, waktumu udah mau habis. Silakan sholat tahajud, udah separuh umur kau lewati. Saatnya untuk ibadah kepada Allah. Ketika kita terbangun, lalu kita wudhu, kemudian sholat tahajud, malaikat tadi dia naik ke langit, ngelapor sama Allah, ya Allah, saya tinggalkan hambamu tadi di bumi dalam keadaan sujud, dalam keadaan tunduk kepadamu. Tolong terima taubatnya, terima doa-doanya, terima semua permohonannya. Maka salah satu di antara keajaiban orang yang rajin tahajud adalah banyak doa-doanya dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam As-Sabuni di dalam tafsir Sawi menjelaskan, ternyata Allah menurunkan rahmat itu sepertiga malam. Malaikat rahmat itu sepertiga malam turun ke bumi, membagi-bagi rezeki kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hidup. Maka siapa yang pertama sekali meminta terbangun, itulah yang dikasih dulu, yang baik-baik. Yang terakhir bangun, dia sisa-sisa dapatnya. Bahkan rezekinya lebih buruk daripada rezeki ayam. Ayam bangun jam 3. Sementara orang tadi udah sisa-sisa dia baru dapat. Makanya salah satu keajaiban tahajud itu adalah Allah mudahkan, Allah kabulkan banyak doa-doa kita, diberi kemuliaan dan segala macamnya. Tapi kadang-kadang karena kesibukan dunia kita, terampas semua tenaga kita habis, malam nggak jadi tahajud sama sekali. Nauzubillah. Inilah penyebab manusia kenapa malas beribadah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk itu. Ini nanti hadisnya dibaca aja, ada karena waktu kita sangat terbatas. Yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, penyebab manusia malas beribadah itu liyudillallahu an sabili. Allah biarkan kita tersesat. Allah biarkan, tidak Allah tunjuki kita, tidak Allah gerakkan hati kita untuk beribadah. Memang kata Allah dalam Al-Qur'an, may yudlilillah fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada lagi orang yang bisa memberinya petunjuk. Wa yazaruhum fi tughyanihim ya'mahun, bahkan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Dibiarkan Allah. Kenapa? Karena kita abai dari Allah. Ngapain saya urus orang yang tidak peduli dengan saya? Ini sih logika manusia, bukan logika Allah ya. Kenapa orang ini dia tidak peduli sama saya? Padahal di dalam Allah dia sudah berjanji akan mematuhi saya, tapi tidak ada ingkar janji semua. Ngapain saya pedulikan? Kira-kira gitulah logika manusianya. Jemaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu obatnya supaya Allah tidak menyesatkan kita, tidak membiarkan kita terombang-ambing dalam kesesatan, tidak memberi motivasi kepada kita, maka obatnya ini, fungsikan 17 kali kita meminta kepada Allah. Apa minta kita? Dalam 17 rakaat kita ada satu permintaan yang luar biasa kepada Allah ketika kita sholat. Permintaannya itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki saya ke jalan yang lurus. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta tolong. Sejatinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini sudah dapat kita ambil iktibar bahwa beribadah dulu, na'budu dulu baru nasta'in, beribadah dulu baru meminta. Kita balik ayat ini. Bu Anies permintaannya luar biasa kepada Allah, banyaknya. Berikan saya ini, berikan saya itu, berikan saya ini, berikan saya itu. Tapi ibadahnya sedikit. Nauzubillah min zalik. Lebih banyak meminta daripada beribadah. Ini sesuatu, jangan dibalik ayat ini. Tetapi harus na'budu, maksimal na'budunya, baru nasta'innya. Nasta'innya itu tanpa minta pun udah Allah pasti akan berikan. Rasulullah contohnya, ibadahnya sempurna. Saking sempurnanya ibadah Rasulullah itu. Allah bahkan menawari, apa tawaran Allah kepada Rasulullah? Wahai Muhammad, jikalau engkau ingin gunung Uhud itu sebagai emas, akan aku robah dia menjadi emas sebagai harta kekayaanmu. Ini tawaran dari Allah. Kenapa? Ibadahnya sempurna. Kalau Bu Anies ditawari gunung emas, mungkin oke ya Allah, oke. Kenapa? Jadi na'budu kita itu sedikit. Sementara nasta'in kita banyak. Jangan dibalik ayat ini. Nah, agar Allah tidak menyesatkan kita, Bapak Ibu Ustadz yang dimuliakan Allah, fungsikan kita meminta kepada Allah. Setelah iyyaka na'budu iyyaka nasta'in tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Malah
setelah kita kepadamu kami ya Allah beribadah dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Permintaan apa yang pertama harus kita minta? Permintaan pertama itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini sejatinya adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah itu sama dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak minta, ya tidak diminta, tidak dilakukan, bagaimana kita akan mendapatkan hidayah-hidayah yang sangat kita butuhkan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita dengan 17 rakaat itu minimal yang 17 rakaat. Kalau bisa tambah lagi tahajudnya, duhanya, istikharahnya, salat hajatnya, salat taubatnya, salat sunat tasbihnya, ya, qiyamul lailnya, salat apalagi namanya ini, salat awabinnya, banyak sekali. Enggak perlu banyak-banyak semuanya karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita hanya sekedar seberapa mampu kita dalam beribadah. Jangan, tidak dipaksakan Allah untuk sholat aja, tidak. Ya, tapi di sela-sela kita mencari kehidupan dunia kita ini, kita upayakan agar diri kita memang mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin kalau kita panjang kaji ini sangat panjang sekali, tapi karena waktu kita sangat terbatas, kita ambil kesimpulan dari apa yang sudah kita sampaikan. Yang pertama, jangan mau lebih hina dari para hewan karena ibadah kita, karena ibadah kita yang sangat sedikit itu. Yang kedua, penyebab manusia malas beribadah itu ada 4 menurut yang sudah saya rangkum dari berbagai bacaan. Yang pertama, karena terlalu banyak dosa. Agar dosa itu tidak menumpuk yang menyebabkan kita jauh dari Allah, maka banyak-banyaklah istighfar, astagfirullahalazim, banyak-banyak bertaubat. Yang kedua, karena tidak punya ilmu, maka kewajiban kita sekarang adalah menuntut ilmu, memperbaiki pengetahuan tentang ibadah. Yang ketiga, karena terlalu sibuk dengan urusan dunia, maka urusan dunia ini Allah tidak larang, hanya saja jangan urusan dunia menyebabkan kita jauh dari Allah, waktu kita terampas dari Allah. Yang keempat, agar liyudillallahu an sabilihi, disengaja Allah membiarkan kita sesat agar tidak terjadi itu, maka fungsikan permohonan kita secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah salat dan ibadah-ibadah lainnya dengan meminta petunjuk ihdinas siratal mustaqim kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin itu yang bisa Ana sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita dan menjadi motivasi kita agar lebih maksimal dalam beribadah, maksimal dalam bekerja duniawi, maksimal dalam beribadah. Mudah-mudahan seimbang. Kalau kami di ekonomi namanya ada, dalam akuntansi ada sistem balance. Harus seimbang antara debit dan kredit. Dalam hal ibadah dan hubungan kita pada Allah juga harus seimbang antara duniawi dan ukhrawi kita. Tetapi jika dipilih mana yang seandainya mau dipilih, berat mana duniawi atau ukhrawi, dalam Al-Quran sangat banyak Allah katakan walad darul akhirah, ya, walal akhiratu khairul laka minal ula, dalam surah Ad-Duha, bahwa dunia akhirat itu lebih utama daripada dunia ini. Mungkin demikian Bu Anis, jazakallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dihaturkan terima kasih kepada narasumber kita pada pagi hari ini yang sudah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa, Bapak Dr. Darwin Munte, SPD MA. Untuk itu pada pagi hari ini kita buka dulu sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan bisa melakukan raise hand bagi yang ingin bertanya secara langsung, atau mungkin bagi yang ingin menuliskan pertanyaannya bisa melalui fitur chat yang ada di bawah. Demikian. Saat ini sudah ada satu orang Ustaz yang raise hand, yaitu Ustaz Hendra. Silakan Ustaz Hendra untuk bisa mengajukan pertanyaannya. Iya, terima kasih Ustazah Anis. Ya, mohon maaf, kamera saya sedang bermasalah sepertinya sehingga tidak bisa memunculkan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Iya, terima kasih Ustaz. Gimana? Alhamdulillah sehat. Jauh-jauh ini dari kita Padang, semua diberikan kesehatan Ustaz ya. Alhamdulillah Ustaz, materi yang sangat
luar biasa, ini sangat menyentuh hati saya. Menyentuh hati. Kebetulan memang betul sekali Ustaz, apa yang mungkin pribadi saya rasakan ketika kita malas beribadah itu memang seperti itulah ya, ketika banyak dosa yang tidak kita istighfari, ya, kemudian ilmu yang sangat kurang, apalagi aktivitas pekerjaan sekarang saja yang menuntut kita untuk lebih banyak beraktivitas sehingga kita lupa untuk kehidupan akhirat kita. Mungkin ini ketika ketiga hal tadi ada pada diri kita nih Ustaz ya, ada pada diri kita, ini kita selalu punya apa ya, berhusnudzon kepada Allah bahwa sejelek-jeleknya kita, Allah itu tetap membuka pintu ampunan bagi kita. Sejauh-jauhnya kita pada Allah, Allah itu tetap memberikan jalan kesempatan untuk kita mendekat pada Allah. Saya teringat pada satu mungkin perkataan ya, ketika satu langkah kita kepada Allah, maka Allah akan mendekat 1000 langkah pada kita. Tapi Ustaz, ada kalanya itu semuanya kita berada dalam titik terlemah, mungkin terendah dalam diri kita. Nah, mungkin dari ketiga hal tadi Ustaz, itu kira-kira apa yang paling prioritas kita lakukan agar kita bisa kembali lagi ke titik normal? Karena kita mungkin ini menjadi satu alasan saja, kadang iman itu dalam keadaan lemah dan keadaan kuat ya. Dan itu mungkin jadi salah satu menjadi bukan dasar ya, menjadi pembela kita. Oh, ini saya sedang lemah. Padahal kita tahu bahwa lemah itu ya bukan keadaan yang baik. Mungkin ada kiat-kiat apa sih yang seharusnya kita prioritaskan atau kita lakukan agar kita benar-benar kembali lagi ke track yang Allah gariskan kepada kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung bisa ditanggapi Ustaz Darwin. Ya, paling Melayu Terima kasih Pak Hendra atas pertanyaannya. Memang gini ya, iman itu kan ada terbagi empat. Ada iman malaikat yang yazid la yangkus, bertambah tidak pernah berkurang. Ada iman yang kedua yangkus wala yazid, berkurang tidak pernah bertambah. Imannya imannya iblis dan setan dan kawan-kawan. Ada iman yang yazid wa yangkus, bertambah dan berkurang. Itulah imannya kita. Ketika ada sesuatu yang mendorong kita atau kita lihat sesuatu yang menyebabkan kita teringat kepada Allah, iman kita bertambah. Tetapi kalau yang sesuatu yang kita lihat menyebabkan kita justru jauh dari Allah, iman kita saat itu akan berkurang. Pak Hendra dan jamaah yang dimuliakan Allah, yang paling kita khawatirkan sejatinya adalah ketika iman kita ini sedang tidak ada, kita wafat. Kan ini sangat kita takutkan ini. Maka pertanyaan Pak Hendra, yang mana yang menjadi prioritas agar kembali ke jalan Allah? Semua dari yang empat itu sejatinya, yang empat yang saya sebutkan tadi, tidak ada yang semuanya prioritas gitu. Yes. Cuma kadang-kadang penyebabnya kalau dosa, ketika kita malas beribadah, kita evaluasi ternyata penyebab yang pertama itu bukan karena ilmu. Apalagi di forum kita ini saya lihat sebetulnya saya agak keder. Saya lihat MAG, MA segala macam. Ilmunya saya rasa udah matang-matang. Tetapi yang ilmu tinggi bukan tidak mungkin besar dosanya. Nah, ketika ilmu kita sudah mantap, bagus, tetapi ibadah tetap juga malas, mungkin yang bisa kita evaluasi itu adalah barangkali dosa kita banyak. Maka obatnya tadi adalah dengan memperbanyak istighfar. Maka cara untuk ketika kita malas beribadah, evaluasi dulu. Dalam Al-Quran katakan Allah, hasibu anfusakum, evaluasi diri kamu, apa yang menyebabkan malas beribadah. Kalau memang karena dosa, obatnya ya lakukan istighfar. Kalau memang karena kurang ilmu, belajarlah. Kalau memang karena sibuk dengan urusan dunia, maka kurang-kurangilah. Maka saya sekarang setelah tua seperti ini, nggak ada muluk-muluk. Cita-cita saya nggak mau jadi kepala, nggak mau jadi, pokoknya saya bisa
melaksanakan tugas, menghalalkan gaji saya, kemudian bersama anak-anak, mendampingi anak-anak tahfiz, mendampingi anak-anak saya belajar ngaji. Nggak mau yang muluk-muluk lagi, karena sudah saya rasakan sampai usia di titik ini terlalu fokus dengan dunia, malah semakin resah dan gelisah hati kita, semakin resah, semakin besar target dunia kita, semakin resah kita. Tandanya bahwa itu sejatinya tidak terlalu baik bagi kita. Lalu bagaimana? Berusahalah semaksimal mungkin dan qanaahlah dengan apa yang Allah berikan. Cita-cita, target tetap wajib harus kita miliki, dan jalan menuju sana tetap kita harus lakukan, tapi jangan gara-gara itu kemudian memunculkan keresahan kita karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau gara-gara kesibukan dunia, maka coba kurangi, atau tidak dikurangi, minimal kita kita manage sehingga waktu kita kepada Allah tidak terlalu terampas dari disebabkan oleh urusan dunia kita. Kalau penyebab kita memang dibiarkan Allah sesat, ini yang susah. Kenapa? Karena kalau Allah sudah menyesatkan manusia, tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Dan siapa yang Allah beri petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Petunjuk atau hidayah itu merupakan kekuatan hati kita. Orang kalau sudah dapat hidayah, sudah dapat petunjuk, sudah dapat kemudahan dari Allah, mau kakinya sakit, mau pincang, dia tetap beribadah pada Allah. Mau dia sakit, mau apa. Tetapi ada orang yang sehat, bugar, perutnya besar, buncit, ya. Tapi karena hidayah nggak ada, akhirnya nggak juga jadi beribadah. Maka kita senantiasa minta pada Allah, ya Allah, Allahumma hdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Jadi Pak Hendra, menurut saya mana yang menjadi prioritas? Semuanya prioritas. Hanya ketika kita malas daripada evaluasi apa penyebabnya, dan penyebab inilah yang perlu kita atasi. Mungkin demikian Bu Anis. Ya, terima kasih Ustaz. Oke. Jadi intinya kita harus senantiasa bermuhasabah ya Tat ya. Mana yang kira-kira kurang dari diri kita, untuk kemudian kita gimana caranya kita berusaha untuk kembali kepada Allah, beribadah lagi. Ini ada pertanyaan Ustaz dari kolom chat. Oh, ternyata dari Ustadz Lutfi. Dari Ustadz Lutfi, beliau adalah koordinator kajian pagi. Mungkin bisa mengajukan pertanyaan secara langsung, Ustadz. Monggo. Baca saja, Bu. Ini udah terbaca. Udah bisa saya baca. Oke, baik. Ustadz, saya bacakan. Bagaimana cara kita agar mencapai sholat yang khusyuk? Gitu. Karena kebanyakan ketika kita sholat di tengah jalan kita melamun dan lain-lain. Terus kemudian yang kedua, kenapa kadang doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah, padahal setiap hari kita sudah meminta, sudah berdoa seperti itu. Baik. Jadi ini ada 2 poin. Iya, baik. Ustadz Lutfi tadi ya, aduh, jadi segan mau jawabnya. Pertanyaan saya gini, sama Bu Anis juga kita. Menurut kita semua, menurut jamaah, khusyuk itu berat atau mudah? Sulit atau mudah? Sulit. Sulit. Apa? Sulit kalau saya. Saya ulangi, kira-kira menurut kita semua yang ada di forum ini, sholat khusyuk itu sulit atau mudah? Sulit. Bapak, Ustadz, dan kita semua, persepsi aja udah salah kita loh. Langsung kita persepsikan sholat khusyuk itu sulit, maka dia akan sulit. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sholat khusyuk itu sangat mudah. Nanti baca surah Al-Baqarah, dijelaskan Allah kok. Wasta'inu bis sabri was shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu, hanya itu kan domirnya balik ke sholat. Innaha, sesungguhnya sholat itu sangat berat, lakabiratun illa 'alal khashiyin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau kita baca ayat ini, yang berat itu sholatnya. Kenapa orang berat sholat? Karena nggak khusyuk. Kalau khusyuk nggak berat sholat itu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun, sesungguhnya sholat itu amat berat bagi siapa? Illa 'alal khashiyin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yang berat itu sholatnya. Kenapa sholat berat? Karena nggak khusyuk. Jadi persepsi kita tadi udah salah. Salahnya di mana? Kita mempersepsikan khusyuk itu berat. Bukan berat. Yang berat itu sholatnya. Kenapa berat sholatnya? Karena nggak khusyuk orangnya.
Bagaimana yang khusyuk mudah itu? Baca ayat selanjutnya. Bagaimana khusyuk itu sangat mudah. Ayat selanjutnya Allah katakan, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Siapakah orang-orang yang khusyuk itu? Orang-orang yang khusyuk itu alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang berprasangka bahwa mereka akan bertemu dengan Allah. Kita berprasangka bahwa kita akan bertemu dengan Allah, itu udah khusyuk. Kenapa harus susah khusyuk itu? Yang susah itu tadi sholatnya. Kenapa sholatnya susah? Kenapa sholatnya berat? Karena tidak khusyuk. Maksud khusyuk di sini bukan hanya fokus pada Allah, tapi dia orang yang tidak sholat itu kan seolah-olah dia merasa tidak akan bertemu dengan Allah, makanya nggak mau sholat. Orang-orang yang berprasangka, orang-orang yang memiliki perasaan bahwa dia akan bertemu dengan Allah, makanya dia mau sholat. Ingatannya kepada Allah di waktu sholat itu. Ini konsep khusyuk dalam secara global. Orang yang ketika kita sholat, kita merasakan akan bertemu dengan Allah, itu udah khusyuk. Kalau mau 100% dari mulai takbiratul ihram sampai salam kita ingat pada Allah, nggak mungkin, mustahil. Kita orang manusia biasa. Yang bisa seperti itu hanya Rasul dan para nabi. Kalau kita enggak. Kalau Rasul memang kami tidur, tapi hati kami ingat kepada Allah, itu para nabi. Kita nggak mungkin seperti itu, karena kita manusia biasa. Itu bukan yang terpilih menjadi Rasul, menjadi nabi dan Rasul. Tetapi pun demikian, para imam, para ahli tasawuf mewajibkan ini ilmu tasawuf ya. Ilmu tasawuf itu kadang-kadang di luar nalar gitu. Hanya mereka merasakan gitu. Dalam kajian-kajian tasawuf yang saya baca, setidak-tidaknya mulai dari takbiratul ihram sampai ketika kita selesai sholat itu, setidak-tidaknya ada 5 tempat yang mereka wajibkan kita untuk khusyuk. Khusyuk maksud di sini memang ingatan kita tidak kemana-mana seperti yang dikatakan Ustaz Lutfi, tidak kemana. Pokoknya ingatannya hanya kepada Allah. Salah satu di antaranya adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu kan adalah gerbang kita bertemu, gerbang manusia berpindah dari alam manusia menjadi alam ilahi. Makanya ketika kita takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan, haram semua perilaku kecuali perilaku sholat itu sendiri. Maka haram mengingat sesuatu kecuali mengingat Allah. Setidak-tidaknya itu, karena saat itu kita sedang berpindah dari alam manusia ke alam ilahi. Bahkan seandainya kita mau dibunuh waktu sholat, nggak boleh bergerak. Waktu perang dan segala macamnya, kecuali hal-hal yang darurat ya. Jadi saat itu diwajibkan kita untuk benar-benar fokus ingat pada Allah. Memang Allah yang kita ingat. Kenapa? Karena gerbang kita ini, jangan salah masuk gerbang. Kita takbiratul ihram ingatannya ke pekerjaan, salah masuk nanti. Kalau salah masuk gerbang, salah jalannya. Maka dari itu setidak-tidaknya takbiratul ihram, gerbang kita berpindah dari alam manusiawi ke alam ilahi. Berdialog hanya boleh saat itu dengan Allah, tidak dengan yang lain. Bahkan dengan pikiran kita sendiri, kita hanya boleh berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Umar di antara 4 sahabat itu, khusyuk itu memang luar biasa nikmatnya. Bahkan ketika kita benar-benar khusyuk, benar-benar fokus dengan Allah, kita akan lupakan seluruh yang ada di dunia ini. Kita tidak ingat bahkan dengan diri kita sendiri. Maka ditanya para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana rasanya bagaimana rasanya khusyuk, bagaimana rasanya bertemu dengan Allah? Rasulullah katakan gini, malam yazuk lam yadari. Siapa yang tidak merasakan, dia nggak tahu. Maka cari sendiri. Rasulullah sendiri tidak bisa menceritakan bagaimana khusyuk itu. Nah, khusyuk yang paling ringan itu tadi di firman Allah, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Kita berprasangka saja, husnuzon saja bahwa kita akan bertemu dengan Allah, itu sudah bagian dari khusyuk. Mulailah dari tahap itu, baru naik nanti ke darjah tartaqi min darjatin ila darjatin, dari satu tingkat ke tingkat yang lain, sehingga sampai pada titik nanti sama. Nanti kalau orang itu sudah khusyuk betul jadi seperti al-hallaj, jangan sampai. Tapi khusyuk itu cukuplah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang persepsi harus kita robah. Saya ke jamaah itu tanya, khusyuk itu sulit atau mudah? Rata-rata sulit. Karena ustadz kita menjelaskan selama ini itu sulit. Enggak sulit. Ya, itu harus dirubah persepsi itu. Ya, khusyuk itu sangat mudah.
Yang kedua, kenapa doa-doa kita tidak dikabul pada Allah? Katakan kan, ud'uni astajib lakum. Ini wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini kan janji Allah. Tetapi Ustaz, ini berapa lagi waktunya? Nanti kelamaan. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya jamaahnya di pasar. Kenapa Ustadz ini bohong? Kenapa ibu katakan saya bohong? Karena Ustadz bilang kalau Allah itu dekat mengabulkan doa-doa kita. Saya sudah mati-matian berdoa sampai sekarang tetap juga miskin. Kenapa itu Ustadz? Ustadz bohong. Kemudian Imam Hasan Al-Basri menjawab begini. Ada 10 penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Salah satu di antaranya adalah arabtumullah walam tu'tu haqqaha. Kamu mengaku Allah sebagai Tuhan tapi tidak kamu tunaikan hak-haknya. Bagaimana mau doa kita diterima? Kita kita mengaku Allah sebagai Tuhan tapi kita perlakukan Allah bukan sebagai Tuhan. Bahkan kadang-kadang di bawah Tuhan kita letakkan Allah itu. Bagaimana Allah mau mengabulkan doa kita? Kita hanya mau datang kepada Allah ketika kita sulit. Kalau udah ada musibah apa baru nangis-nangis, ya Allah ya Tuhanku. Nggak mungkin. Karena selama ini kita abaikan. Tetapi Allah tidak sekejam itu. Bahkan orang-orang seperti ini Allah berikan juga. Kata Imam Hasan Al-Basri, arabtumullah walam tu'tu haqqaha. Kamu kenal Allah tetapi kamu tidak tunaikan hak-haknya. Bagaimana mau Allah kabulkan doa? Kemudian apa lagi kata Imam Hasan Al-Basri? Qara'tumul Qur'an walam ta'malu biha. Kamu membaca Al-Qur'an tetapi tidak kamu amalkan isinya. Ini penyebab doa enggak dikabulkan oleh Allah. Apa isi Al-Qur'an itu? Banyak. Semua kehidupan kita. Dilarang riba, kita malah riba. Dilarang pacaran, maka anak-anak kita biarkan pacaran. Dilarang kita untuk berzina, makan berzina orang. Disuruh kita untuk tahajud, enggak mau. Disuruh duha, enggak mau. Qara'tumul Qur'an walam ta'malu biha. Kamu baca Al-Quran tapi tidak kamu amalkan isinya. Ini penyebab doa kita enggak diterima. Apalagi kata Imam Hasan Al-Basri, akaltum nikmat Allah walam tashkur biha. Kamu sering memakan nikmat Allah tapi kamu sangat sedikit bersyukur kepada Allah. Kamu hanya bisa bersyukur ketika mampu beli mobil. Ketika kesehatan diberikan Allah enggak mau bersyukur. Akan bersyukur kalau beri nikmat-nikmat yang berlebihan dari ekspektasinya. Keluar kemarin apa? Keluar selisih tukin puluhan juta, baru alhamdulillah. Tapi ketika keluar sertifikasi yang bulanan itu, enggak abai aja gitu. Bahkan disuruh bayar zakat enggak mau. Bagaimana mau Allah kabulkan doa kita yang lain? Apalagi kata Imam Hasan Al-Basri, kamu mengaku umat Nabi Muhammad, tetapi kamu tidak amalkan sunnah-sunnahnya. Banyak sunnah-sunnah Nabi yang kita tinggalkan, jujur, yang ada di sini. Sunnah-sunnah Nabi banyak sekali kita tinggalkan. Kami Pak Yai ya. Kita semua di sini termasuk banyak, nggak usah lah puasa sunat. Hari ini kita nggak puasa, sunnah Nabi kita tinggalkan. Mengaku bahwa umat Nabi Muhammad tapi terlalu banyak sunnah-sunnahnya yang kita tinggalkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ada 10 nantilah mudah-mudahan bisa kita sampaikan lagi. Apalagi kamu mengakui iblis itu sebagai setan sebagai lawan, sebagai musuh. Tetapi kadang-kadang dalam keseharian kita malah iblis setan yang jadi menjadi teman akrab kita. Ke depan orang soleh, di belakang jahiliyah. Ini penyebab doa. Apalagi banyak, ada 10 macam yang menyebabkan doa kita terkabul. Semuanya ya benar-benar kita rasakan. Benar-benar ada dalam diri kita. Maka dari itu, meskipun doa-doa kita tidak diterima oleh Allah, belum dikabulkan ya, bukan tidak diterima pasti. Belum dikabulkan oleh Allah, tetaplah berprasangka baik kepada Allah dan senantiasa memperbaiki diri. Karena prasangka baik kepada Allah akan mendatangkan akan kemudian menjadikan Allah akan mengabulkan doa. Inni
hadis Rasulullah ini, dalam hadis kudusi ini inda dzanni abdi bi. Saya itu sesuai dengan prasangka hamba saya kepada saya. Kalau hamba saya berprasangka saya akan mengabulkan doa-doanya, maka akan saya kabulkan doanya. Kalau hamba saya berprasangka bahwa saya adalah Tuhan yang Maha Pengasih, maka saya akan mengasihi mereka. Kalau hamba saya berprasangka bahwa saya pelit, tidak mau mengabulkan doa, maka saya tidak akan kabulkan doa. Maka untuk itu setidak-tidaknya, kalau yang 10 tadi tidak bisa kita atasi, setidak-tidaknya kita senantiasa berprasangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap doa yang kita lantunkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Terima kasih Pak Yai. Luar biasa, kajian pagi kita pada pagi hari ini sangat menyentuh hati Bapak Ibu. Namun waktu sudah menunjukkan pukul 6.20. Sudah saatnya bagi kita untuk undur diri. Untuk itu mungkin Ustadz bisa menyampaikan pesan terakhir Ustadz sebelum saya tutup pada pagi hari ini. Monggo Tat. Baik, Ibu Bapak, Ustadz dan Ustazah, mungkin tidak banyak yang bisa Ana sampaikan. Yang jelas sebagai pendidik, mudah-mudahan kita bisa selalu menginspirasi anak-anak didik kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya guru ekonomi, Pak. Tapi dalam mengajar, saya hanya mengajar 40 menit ekonomi, sisanya ngajar agama. Ngajar agama. Karena ekonomi ini bisalah di gitu. Memang ngajarnya itu semua mata pelajaran ekonomi saya kaitkan dengan ayat-ayat Allah, sehingga anak-anak itu pun tercerahkan sedikit dari sisi agamanya. Jangan hanya kita fokuskan dengan dunia. Jadi mudah-mudahan kita sebagai guru bisa menginspirasi anak-anak didik kita, bisa menginspirasi teman-teman kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, enggak banyak. Karena enggak ada lagi yang lebih baik, melebihi baiknya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi satu pencapaian yang luar biasa melebihi pencapaian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti layaknya para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah sebagai hamba-hamba yang senantiasa mau beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Kami aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Darwin SPD MA selaku narasumber kita pada pagi hari ini, dan juga kepada seluruh panitia, kemudian seluruh peserta kajian pagi yang dirahmati oleh Allah, baik yang menyimak melalui Zoom pada pagi hari ini atau melalui platform YouTube GTK Madrasah Berbagi. Namun waktu telah membatasi kita, untuk itu kami mohon untuk undur diri dan mewakili segenap panitia yang bertugas. Kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan selama kami memandu acara ataupun menyajikan kegiatan ini. Mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Anis Nurawida dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Malang, Jawa Timur, selaku pembawa acara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, ada kekhilafan. Selamat menjalani aktivitas pagi. Semoga hari kita indah, barokah dan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Darwin, terima kasih banyak ilmunya. Semua, terima kasih banyak. Terima kasih. Izin Ustaz mau berangkat kerja.